atau berdiferensiasi menjadi dua bagian ya, yaitu nantinya menjadi epitel permukaan ya, dan menjadi bagian dari saraf kan gitu ya. Nah, jadi untuk pembentukan mata ini ya, ektodem permukaannya nanti akan membentuk lensa mata ya. Jadi kalau kita lihat lensa mata itu kan terletak di dalam bola mata kita ya. Nah, sedangkan dia merupakan ektodem permukaan. Jadi kita akan lihat prosesnya bagaimana si ektodem permukaan ini bisa berada di dalam ya lapisan mesodem ya. Di mana seharusnya lapisan ektodem itu kan dia di luar ya. Nah, gitu ya. Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Kemudian ektodem permukaan ini juga akan berdiferensiasi nantinya membentuk glandula lakrimal dan konjungtiva ya. Kemudian lapisan lain yang juga berkontribusi untuk terbentuknya organ mata ini adalah ektodem neural. Di mana ektodem neural sesuai namanya berarti dia akan berdiferensiasi menjadi sel-sel saraf. Dia akan menghasilkan vesikel optik ya, atau bola optik yang nantinya juga akan berlanjut menjadi makrooptik yang akan nanti membentuk retina ya, dan juga nervus opticus. Nah, kemudian lapisan mesenkim atau mesodem yang nantinya akan membentuk stroma dan membentuk otot-otot ekstraokuler. Nah, ini dia tahapannya. Kita mulai dari tahapan pertama, terbentuknya vesikel optik dulu ya, mangkok optik. Itu dimulai pada minggu kedua kehidupan janin ya. Jadi saat mungkin si ibunya malah belum ngeh ya, belum sadar kalau dia hamil ya, karena masih minggu kedua, berarti pembuahan sudah terjadi dan berjalan sampai minggu kedua, dan si ibunya memang belum mendapatkan haid karena mungkin belum waktunya ya. Jadi ternyata kehamilan sudah ada. Nah, kita lihat di situ adalah suatu keadaan yang sangat riskan ya. Jika terganggu, pastinya proses-proses ini juga akan terganggu ya. Nah, pada minggu kedua situ janin sudah terbentuk kira-kira 2,5 mm ya. Di situ mulai terbentuk plika neuralis. Jadi ada lipatan neural di situ yang bakal dari otak. Pada minggu ketiga nanti plikanya akan membentuk tuba neuralis, bentuk seperti tabung ya, dan pada minggu keempat atau 1 bulan kehamilan janinnya sudah sepanjang 9 mm. Nah, sudah terbentuklah vesikel optik atau bola optik yang terdapat di sisi bagian depan ya otak ya, di kiri dan kanan. Jadi ada sepasang ya, terbentuk seperti tonjolan seperti bola begitu ya. Nah, kemudian kita lihat nanti vesikel optik yang terbentuk ini akan menempel pada ektodem permukaan yang ada di sisi kiri dan kanan di bagian bakal dari otak itu. Dan saat itulah terjadi induksi pada ektodem permukaan itu untuk membentukkan lensa ya. Jadi kita lihat untuk skemanya nah di sini ya. Nah, ini kira-kira bagian terdepan dari janin ya, yang akan menjadi daerah kita bilang daerah kepalanya ya. Nah, ini adalah dinding dari forebrain-nya ya, dikelilingi oleh ektodem permukaan di sini ya. Nah, kita lihat di sini sudah mulai terjadi penonjolan dari vesikel optiknya ya. Mulanya terjadi sulcus atau celah ya. Celah lama-lama dia akan mendorong ya, membentuk seperti gelembung ataupun kita katakan tadi optik, vesikel optik. Nah, vesikel optik yang terus bertumbuh ini akan bersentuhan gitu ya, mendekati ektodem permukaan. Nah, ektodem permukaan ini akan terinduksi ya untuk menebal ya, dan nantinya akan menjadi bakal dari lensa. Nah, kita lihat terjadi penebalan kalau kita bandingkan dengan ektodem permukaan di luarnya ya, terjadi memang penebalan dari bagian yang memang dekat sekali dengan vesikel optik ya. Jadi kalau kita lihat secara molekuler mungkin ada proses perangsang, ada proses induksi yang dipicu oleh mungkin adanya pengaturan gen-gen tertentu di situ. Jadi kamu bisa lihat nanti beberapa kelainan genetik ya, itu yang bisa menyebabkan tidak terbentuknya lensa. Nah, kemungkinan induksi ini tidak terjadi ya. Nah, itu dia. Jadi bisa ditelusuri sebetulnya ya. Jadi saya sering katakan bahwa ilmu anatomi yang dinamis itu ya, itu adalah yang embriologi ya, karena di situ kita bisa menelusuri secara molekuler ya, bagaimana proses tahapan-tahapan embriogenesis itu ya pada masing-masing diferensiasi organ ya. Jadi dari situ kita bisa menelusuri kelainan ataupun manifestasi fenotip ya yang terjadi, yang kita lihat ya pada saat seorang
bayi dilahirkan. Jadi kelainan kongenital itu bisa ditelusuri dari kelainan genetiknya. Ya, jadi seperti ini nanti kamu bisa browsing sendiri ya. Kamu bisa browsing sendiri misalnya tahapan molekuler pada saat pembentukan lensa. Mungkin kamu bisa browsingnya dengan kata kunci seperti itu ya. Jadi kamu bisa lihat oh ternyata induksi dari ektodem permukaan itu sehingga terbentuknya lens placode ini ya, penebalan dari ini akan menjadi bakal dari lensa itu oh ternyata dipengaruhi oleh gen-gen mungkin A, B, C, D gitu ya. Nah, nanti kamu bisa mungkin lebih perdalam itu ya, oke. Nah, kemudian sudah menebal begitu. Nah, akhirnya nanti vesikel optiknya akan membentuk seperti mangkok optik. Nah, kita udah mulai masuk nantinya ke mangkok optik di mana terjadi seperti ya cekungan seperti ini, seperti mangkok ya. Dan di mana di situ nantinya si ektodem permukaan yang sudah menebal yang kita sebut dengan lens placode tadi ini akan bergerak ke dalam, jadi seperti menginvaginasi ya, nah gitu invaginasi dan juga mendukung terbentuknya cekungan ataupun mangkok optik ini. Nah itu kira-kira ya secara sederhananya ya untuk pembentukan si vesikel optik yang akan mengarah ke tahap mangkok optik. Nah jadi tahapan mangkok optik itu terjadi pada akhir minggu keempat ya, kira-kira di situ janinnya sudah mulai berkembang, di mana vesikel optiknya akan berinvaginasi ke dalam ya, didorong juga oleh lens placode tadi membentuk mangkok optik. Sehingga nantinya mangkok optik itu akan menjadi bagian dari pigmen dan saraf retina ya. Nah, ini sampai tahapan ini ya. Nanti ini gambaran lainnya. Jadi kita lihat tahapan vesikel optik ini adalah ektodem permukaan yang biru ini ya. Nah, ektodem permukaannya kita lihat dia akan menjadi lebih besar, lebih tebal ya, dan akan menjadi bakal dari lensa ya, sebetulnya lens placode atau di sini lens ektodem. Nah, nantinya akan terjadi gerakan invaginasi ke dalam ya, sehingga nantinya optik vesikel ini akan menjadi mangkok seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian prosesnya berjalan terus ya. Si mangkok optik bagian dasarnya ini nanti akan menjadi bagian dari retina ya, ini future retina. Sedangkan nantinya si ektodem permukaan tadi ya yang sudah berinvaginasi akan terus berproliferasi membentuk beberapa sel, nanti kita lihat dengan lensa dan terbentuklah bakal dari lensa. Ya, sedangkan ektodem permukaan yang lainnya ini ya, ini terus akan melapisi nantinya menjadi bakal dari kornea ya, dan nantinya akan membentuk juga dengan sel-sel mesenkimnya untuk bakal dari konjungtiva dan untuk palpebra ya. Nah, saat terjadinya proses mangkok optik tadi ya, jadi secara paralel pembuluh darah ya, pembuluh darahnya juga berkembang ikut menghidupinya kan begitu ya. Jadi setiap proses kan memang memerlukan nutrisi, memerlukan asupan ada support sistemnya lah ya. Jadi salah satunya adalah arteri yang memberikan nutrisi. Nah, bagaimana arteri itu bisa sampai nantinya ke dalam mangkok optik seperti ini yang seperti kita lihat nanti ya, arteri optalmika itu kan nanti dia nyampenya ke bagian dalam retina. Nah, bagaimana bisa nyampe begini ke dalam ya? Nah, ternyata pada tahapan tersebut ya terbentuklah namanya visura ya, namanya visura choroidea. Jadi namanya visura berarti cerah ya, ada celah yang terbentuk pada permukaan bawah dari vesikel optik. Nah, jadi visura choroidea ini terbentuk untuk memfasilitasi lewatnya masuknya arteri hyaloidea. Nah, arteri hyaloidea ini adalah merupakan arteri bakal untuk terbentuknya arteri sentralis retina ya. Nah, jadi dia membuka jalan untuk si arteri hyaloidea itu bisa masuk sampai nantinya nyampe ke retina. Demikian juga celah itu juga membuat si serabut-serabut saraf mata ini bisa masuk juga ya dan mengisi ruangan kosong tersebut ya untuk mengisi bagian belakang dari retina. Nah, begitulah cara ataupun proses ya terbentuknya arteri sentralis retina dan saraf optalmika itu ya, saraf kranial kedua itu bisa sampai di belakang dari retina ya. Kita akan lihat keduanya nanti akan bersama-sama ya, berdampingan ya, berada di belakang retina. Nah, ini skemanya ya, perubahan dari
optik stalk itu adalah seperti batang optik yang berada di belakang dari retina ya. Jadi di A ini adalah saat kehamilan minggu ke-6 ya, yang B ini yang minggu ke-7, yang C ini minggu ke-9. Nah, saat mulai terbentuknya vesikel optik sebetulnya celah ini sudah terbentuk ya. Jadi terbentuk visura choroidea tadi ya, sehingga memungkinkan arteri hyoidea bisa memasukinya ya. Dan demikian juga ektodem neural dari si mangkok optiknya itu bisa mengisinya juga ya. Nah, pada gambaran B ini ya pada minggu ke-7 ya, kira-kira dengan besar 15 mm janinnya ya. Nah, ini sudah mulai terjadi fusi ya. Nah, kita lihat bahwa ini adalah outer layer-nya ya dari optik stalk tadi ya. Nah, dia akan berfusi ya, menutup ya celah tersebut. Nah, saat menutup itu di sini kita lihat yang berkembang itu apa? Ya, serabut saraf ya. Serabut saraf yang ada di bagian retina ini berkembang dan mendesak ya lapisan dari outer layer-nya tadi ya, sehingga dia menyisakan sisa ruangan kosong di sini. Nah, kita lihat bahwa si serabut saraf yang berkembang itu akan mengelilingi arteri hyoidea-nya ya, sehingga arteri hyoidea-nya ini berada di tengah. Nah, pada minggu ke-9 ya, ruangan kosong ini sudah tidak ada lagi, sudah terdesak oleh perkembangan dari serabut-serabut saraf optikus ya. Nah, sehingga dia mengisi penuh seluruh ruangan stalk ini ya. Jadi mengelilingi arteri dan vena dari arteri hyoidea yang akan menjadi nantinya arteri sentralis dan vena sentralis retina. Nah, jadi itu yang kita lihat ya pada keadaan mata ya, yang anatomi mata setelah terbentuk dengan sempurna ya, di mana arteri dan vena sentralis retina ya itu berada dikelilingi oleh saraf-saraf, serabut saraf optikusnya. Nah, ini gambaran lain ya. Gambaran lain potongan sagital ya, potongan sagital dari mata. Kita lihat sudah terbentuk sini hyaloid system developing ya. Sudah terbentuk sistem hyoidea. Bentar ya. Mah, sebentar ya, aku lagi kasih kuliah. Jam 9 nanti aku telepon. Ya, oke. Ya. Nah, jadi di sini sudah mulai menutup ya visura choroideanya. Nah, di situ nanti pada saat menutup itu terjadi perkembangan dari lensa yang mengarahnya ke depan, sehingga nantinya akan menyisakan ruangan di situ ya, ruangan dalam bola mata itu ya, dan nantinya kita lihat masih ada sisa-sisa dari visura hyoidea nantinya ya, jadi berupa seperti serabut fibros di situ ya. Oke, sekarang kita lihat untuk perkembangan retina yang berasal dari mako optik tadi ya. Kita bisa lihat di sini ya, kursor saya nampak ya. Nah, ini adalah mako optik tadi, komponennya ini dia ya. Nah, ini ada outer layer dan ada inner layer, ya kan? Nah, outer layer ini kita bisa kenali dari epitel-epitelnya yang selapis kecil-kecil seperti itu ya, dan bergranul ya, bergranul lebih gelap, mempunyai pigmen ya. Nanti kita akan lihat itu adalah bagian retina yang berpigmen ya. Setelah kita lihat nanti di bagian retina setelah terjadi diferensiasi yang sempurna ya. Nah, kemudian kita lihat yang inner layer-nya. Nah, inner layer-nya inilah yang akan menjadi fungsional dari penglihatan itu ya, yaitu bagian bagian yang punya sel-sel untuk sensoris ya, dan nantinya akan menjadi iris dan ciliary body ya. Kita bisa bagi atas yang pars anterior dan yang pars posterior. Ini yang pars anterior dan ini dalam pars posterior ya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian yang inner tadi, yang ada yang pars anterior dan yang pars posterior. Kita lihat dulu yang pars posterior ini. Ini menempati 4/5 ya dari seluruh inner layer-nya ya, yang akan menjadi pars optikanya ya. Dia mengandung sel-sel ya
yang akan berdiferensiasi menjadi sel-sel rods and cones ya. Kita lihat sel-sel rods and cones ini memang yang nantinya akan berupa sel-sel saraf yang fungsional untuk bisa menangkap ya dan menerjemahkannya nantinya ke otak untuk semua visual yang kita dapat ya. Nah, kemudian kita lihat untuk bagian anterior dari inner layer-nya ya. Jadi bagian anterior ini kita lihat ada di atas dan di bawah ini sebenarnya mengelilingi ya. Semuanya mengelilingi. Ini kan potongan sagittal sebetulnya yang bisa dibayangkan ya. Ini sebenarnya kan dia kan sirkuler ya gitu ya. Nah, ini kita bisa bagi atas pars ceca, kita sebut dengan pars ceca retina ya, di mana berupa satu sel ya yang melapisinya yang akan menjadi dua bagian nantinya, yaitu pars ciliaris dan pars iridica ya. Sesuai namanya, nanti pars ciliaris ini akan menjadi ciliary body atau corpus ciliaris, sedangkan pars iridica nantinya akan menjadi iris ya. Nah, jadi diingat ya bahwa iris dan ciliary body ini berasal dari pars anterior dari inner layer ya, dari retina tadi ya. Oke. Nah, kemudian sel-sel saraf yang ada di depannya ini nanti akan berkembang ya ke arah depan, ke arah optic stalk. Jadi dia akan mengisi seluruh optic stalk ya, seperti yang tadi sudah kita lihat di skema sebelumnya. Nah, kita lihat untuk perkembangan dari bagian pars anterior tadi ya. Jadi nantinya sel-sel mesenchyme yang ada di bawah dari epitel permukaannya ini nanti akan berdiferensiasi ya, nanti menjadi musculus, sphincter, dan dilator pupil ya. Kita tahu bahwa sel-sel mesenchyme itu kan bisa berdiferensiasi menjadi beberapa komponen ya, komponen jaringan ikat, jaringan otot, pembuluh darah ya kan gitu ya. Nah, jadi salah satunya di sini dia akan berdiferensiasi menjadi otot polos, yaitu musculus, sphincter, dan dilator pupil ya, yang berkembang di bawah dari sel ektodem permukaan. Ya, kita tahu bahwa sel-sel otot polos yang berkembang di sini ya, tentu saja dia involunteer ya, dipersarafi oleh saraf otonomik, di mana nantinya ini akan membuat pupil itu bisa membesar dan mengecil ya, mengatur banyaknya cahaya yang masuk ya, dan itu berada di bawah dari iris. Nah, sekarang kita lihat untuk pars ciliaris ya. Pars ciliaris ini dalam pembentukannya dia nanti akan melipat-lipat ya, kira-kira sampai 76 kali lipatan saya kalau nggak salah ya. Dan dia khas sekali, bisa kita kenali karena lipatan-lipatannya itu ya. Dan dia lebih di proksimal di daerah pars anterior dari inner layer tadi ya. Nah, jadi kita bisa kenali dia karena lipatan-lipatannya itu ya. Jadi bagian luarnya itu akan membentuk musculus ciliaris ya, karena memang terbentuk dari diferensiasi mesenchyme yang ada di situ. Sedangkan bagian dalamnya itu akan terhubung ke lensa ya, dari jaringan ikat yang elastis yang kita sebut dengan ligamentum suspensorium lentis ya, atau zonula zini ya. Sehingga nantinya kontraksi dari musculus ciliaris ya, ini akan menarik ligamentum suspensoriumnya ya, sehingga nanti akan meregangkan dan lensa, sehingga nantinya terjadi perubahan ya, ketebalan dari lensa ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang iris ya. Nah, tadi iris tadi yang merupakan pars anterior yang paling distalnya ya, itu berkembang dari dua layer atau dua lapisan ya, yaitu mesenchyme yang membentuk stroma anteriornya ya, dan nantinya adalah ektodem pada optic cup-nya. Nah, nantinya masing-masing akan menjadi pigmen epitel pigmennya, dan nanti sphincter dan dilator muscles tadi yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Jadi yang ini akan menjadi musculus, sphincter, dan dilator pupil ya, sedangkan bagian dilator ektodemnya nanti akan menjadi bagian yang berpigmen. Jadi kita lihat nanti membawa pigmen dari
mata kita itu adalah memang iris ya, jadi berbeda-beda memang kan sesuai dengan genetiknya ya. Jadi biasanya kalau orang Indonesia, Asia itu biasa irisnya mempunyai warna lebih gelap karena pigmennya lebih gelap di situ ya, berbeda dengan ras yang lain di mana warnanya mungkin lebih terang ya. Tapi kalau sekarang mau orang Indonesia mau orang apapun ya bisa merubah-rubah warna iris ya, kan gitu ya dengan memakai kontak lens itu ya. Oke. Nah nanti iris ini akan berkembang ya, membentuk ya kondensasi sehingga nanti menutupin bagian depan dari lensa sehingga nanti membentuk membran pupilaris ya, membrana pupilaris. Nah, ini adalah fetus atau janin berumur 15 minggu ya, di mana di sini sudah terbentuk anterior chamber di situ ya. Nah, ini anterior chamber adalah ruangan di depan dari lensa mata, di depan dari iris ya. Kemudian di situ sudah ada iridopupillary membran ya, yaitu suatu lapisan karena kondensasi dari atau kondensasi itu penebalan ya, penebalan dari mesenkim yang ada di depan iris itu ya, sehingga dia menutupin celah pupil mata itu ya. Jadi iridopupillary membran itu masih kita jumpai pada janin umur 15 minggu ya. Kemudian kita lihat juga lapisan vaskuler ya di dalam dan di luarnya ya, koroid ya. Koroid itu adalah bagian dari retina yang berpigmen tadi ya, yang akan berlanjut ke iris, iris yang bagian ektodem neuralnya ya, sehingga mereka sama-sama mempunyai pigmen yang sama ya, dan sklera ya, sklera di depan. Nah itu sudah, sklera itu merupakan kondensasi juga dari mesenkim yang akan nanti membentuk jaringan ikat sklera ini ya. Jadi kita lihat di sini pada umur 15 minggu sudah terbentuk organ mata yang hampir fungsional ya, berfungsi ya, cuma dia di sini masih ada membrannya ya, tertutup membran ya. Tapi seluruh retinanya ini sudah berkembang ya, seluruh optic nerve-nya sudah mengisi daerah belakang retina ini, dan arteri hyoideanya ini sudah sampai ke belakang dari lensanya sini ya. Sudah berada di dalam dari optic nerve-nya. Nah, jadi untuk pembentukan lensa ya, jadi setelah terbentuknya plakot lensa itu ya, karena adanya proses invaginasi tadi ya, sel-sel di bagian dinding posterior itu akan mulai berkembang ke arah depan ya. Nantinya dia akan membentuk serabut-serabut yang memanjang ya, yang nantinya akan mengisi lumen dari vesikelnya ya. Jadi pada akhir minggu ke-7 di situ lensa primitif ini ya, serabut-serabutnya akan sudah mencapai bagian dinding depan ya dari vesikel lensa ya. Jadi kan tadi kan sudah mulai terbentuk lens plakot tadi, dia kan mulai menggembung ya. Nah, nanti pertumbuhannya justru ke arah depan sehingga nantinya pada minggu ke-7 sudah terisi sampai celah dinding depannya. Nah, ini kira-kira ya gambarannya ya. Bagaimana ini kan awalnya masih kosong ya, dia karena dia ikut berinvaginasi. Nah, kemudian nanti sel-selnya akan mengisi ke arah depan ya, sehingga akhirnya akan menutup dan membentuk kepingan lensa tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa gelembung bakal dari lensa tadi, yang lens plakot tadi ya, itu mempunyai dinding anterior yang diisi oleh sel-sel bentuk kubus ya, dan nanti bagian posteriornya yang lebih memanjang, yang sel-selnya lebih panjang ya, kira-kira bentuk seperti toraks, seperti kolumner gitu ya. Nah, nantinya ada beberapa proses di situ ya yang akan membentuk lensa ini sehingga menjadi pertumbuhannya akan sempurna dan menjadi kepingan lensa ya.
Ya, sebentar ya. Ya, oke. Nah, sel-sel yang di bagian posterior ini kita lihat dia akan bertumbuh memanjang ya. Tadi seperti dikatakan di awal ya, dia akan mengisi ke arah depan ya, sehingga nanti dia akan mencapai bagian depannya ya, dan dia akan menjadi primary lens fiber embryonic nucleus. Nah, di situ ya. Jadi di sini adalah lensa primitif ya, di mana pada saat ini sudah terbentuklah pertumbuhan ya yang mencapai ke dinding anteriornya ya dari sel-sel kolumner yang ada di belakang ya. Nah, pada saat lahir ya lensa yang sudah terbentuk ini digambarkan seperti ini ya. Jadi kira-kira beratnya adalah 90 mg. Kalau dibandingkan pada dewasa 255 mg ya. Oke. Apa? Ingin sih ya. Ya, maaf ya nih. Kita juga cukup waktunya nih kayaknya. Nah, jadi kita lihat untuk lapisannya ya. Bagian luarnya ini ada bagian korteksnya ya. Ini merupakan bagian terluar ya dari lensa ya. Dan nantinya di bawah korteksnya ini adalah bagian nukleus yang sudah matur ya. Dan di bawahnya ini yang warna biru adalah lensa pada saat ini perkembangannya ya. Sorry ya. Nah, ini kita lihat ini nukleusnya ini menempati bagian paling dalam ya, embryonic nukleus itu. Jadi kira-kira terjadi pada umur 1-3 bulan gestasi ya, yang seperti kita lihat pada pembentukan di awal itu ya. Nah, nantinya semakin dewasa, nantinya layernya akan semakin bertumbuh ya. Nah, pada dewasa kita sudah melihat ada bagian korteks ya yang mengisi bagian luar dari lensa tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat untuk terbentuknya anterior chamber ini ya. Jadi anterior chamber ini bisa terbentuk karena adanya vakualisasi ya, terbentuk celah. Jadi mungkin celah itu kalau pada embriogenesis kemungkinan karena terjadi apoptosis. Jadi sel-sel di situ akan menghilang ya, akan mati menghilang sehingga terbentuk celah ya. Jadi awalnya ini kan ada tertutup oleh sel-sel mesenkim ya. Selanjutnya dia akan terbentuk vakuolisasi di situ ya, sehingga terbentuklah ruangan yaitu anterior chamber ya. Dan terjadi pemisahan mesenkim ya menjadi inner layer di depan dari lensa dan iris ya, dan di depan outer layernya ini nanti berbatasan langsung dengan konjungtiva ya. Nah, akibat splitnya tadi, akibat terpisahnya tadi mesenkim tadi, terbentuklah tadi iridopapillary membran ya yang akan bersatu dengan mesenkim dari iris. Jadi sepanjang ini, jadi iridopapillary membran itu merupakan mesenkim yang dari iris, lanjutan dari iris ya akibat adanya vakuolisasi dari sini. Sedangkan bagian luarnya tadi akan berlanjut nantinya ke konjungtiva dan ke sklera ya tadi ya. Nah, dan kita sebut dengan substansia propria dari kornea ya. Jadi bagian outer layer ini bagian juga dari kornea. Nah, kalau secara histologi anterior chamber ini kita lihat dia merupakan selapis sel mesenkim ya. Jadi pelapisnya bisa dikenali berbeda dengan ektodem dengan epitel di konjungtiva ya. Nah, nantinya si iridopapillary membran ini akan menghilang ya. Akan menghilang sempurna ya, dan sehingga membuat celah iris, celah pupil di situ ya. Celah pupil ini memungkinkan adanya hubungan antara anterior chamber dengan posterior chamber yang ada di belakang iris ya. Nah, selanjutnya ini yang kita lihat setelah terjadi diferensiasi lengkap ya,
Dan pada saat organ mata yang sudah pada dewasa, kita lihat bahwa ini adalah anterior chamber ya, nantinya dia akan berhubungan dengan posterior chamber ya, melalui celah dari iris ini ya. Nah, kita lihat sebelumnya ini kan sudah ini terbentuk iridopapillary membran ya, tapi ini kan kemudian menghilang ya, sehingga hubungan keduanya ini dimungkinkan karena sudah menghilangnya iridopapillary membran. Ya, kita lihat bagian-bagian lainnya juga ya. Di sini di belakang iris nanti ada apa namanya? Ciliary body atau corpus ciliaris ya, di mana dia mempunyai prosesus ciliaris dan musculus ciliaris. Nah, di iris ini juga kita lihat ada musculus dilator dan sphincter pupil ya, yang merupakan otot polosnya. Nah, untuk struktur spesifik mata yang lain ya, seperti palpebra ya dan aparatus lakrimal ya, yang mendukung untuk kelenjar air mata. Kelenjarnya sendiri kan dari endodemnya, tetapi untuk aparatus yang lain itu kita lihat kuncup palpebranya mulai terbentuk pada janin umur 6 minggu ya. Nantinya akan menyatu awalnya ya pada umur 8 minggu dan kemudian memisah pada bulan kelima ya. Jadi sebelum bulan kelima itu palpebra itu masih menyatu. Jadi matanya belum terbuka ya. Tetapi komponen-komponen di dalamnya sudah mulai berkembang dengan sempurna ya. Nah, untuk pembentukan otot-otot ekstraokuler dan sklera ya, keduanya sama-sama terbentuk dari jaringan mesenkimnya, itu selesai pada janin pada umur 5 bulan. Nantinya lensa mata selesai pada bulan ke-7 ya. Dan nantinya retina pada bulan ke-8 terjadi penebalan dari makula dan terjadi percekungan dari makula lutea tersebut. Nah, makula lutea bagian yang paling sensitif pada retina ini akan terus berkembang ya secara anatomis sampai umur 6 bulan sesudah lahir ya. Jadi bagian ini akan terus berkembang sesuai dengan rangsangan yang diterimanya juga ya. Jadi memang pada saat bayi lahir itu ya kelihatannya belum sempurna ya, tapi ini akan terus berkembang ya sampai umur 6 bulan karena makulanya itu akan terangsang oleh lingkungannya ya, oleh cahaya ya setelah dia lahir. Nah, beberapa cacat lahir yang terjadi kita bisa analisa ya dari perkembangan embryogenesis yang tadi kita lihat ya. Contohnya ini adalah persistennya iridopapillary membran ya. Jadi kita lihat di depan di pupilnya itu masih ketutup oleh membran, jadi mungkin kadang-kadang berupa jaring-jaring seperti ini ya. Jadi mungkin terjadi resorpsi yang kurang sempurna pada saat proses resorpsi dari iridopapillary membran tersebut ya. Jadi kalau ini mungkin operasinya nggak terlalu susah, hanya tinggal diputuskan saja ya jaring-jaring membrannya itu ya. Atau misalnya koloboma iridis ya. Jadi koloboma iridis itu gambarannya seperti ini ya. Jadi karena adanya kegagalan menutupnya ya dari visura choroidea itu ya. Jadi kita tahu bahwa normalnya visura choroidea akan menutup pada minggu ke-7 ya. Nah, jadi kalau ini nggak tertutup sempurna, terjadilah celah seperti ini ya. Jadi bisa saja celahnya itu hanya kita lihat pada daerah iris saja, kita sebutin koloboma iridis. Tapi kadang-kadang dia bisa meluas lebih ke dalam lagi ya, sampai ke belakangnya ya, sampai ke corpus ciliaris atau bahkan sampai ke retina ya, sampai ke choroid dan bisa sampai ke optic nerve ya. Jadi tergantung di mana dia gagal nutupnya ya. Jadi kok gagal nutupnya hanya di distal aja, berarti irisnya aja yang seakan-akan terbelah ya. Tapi kok sampai terus nutupnya sampai agak ke belakang ya, itu sampai nantinya ke ciliaris body ya, corpus ciliaris, dan sampai nanti ke belakang-belakang sampai ke retina, itu maksudnya ya. Nah, ini kan gambaran skemanya ya. Nah, ini secara klinisnya ya, tampaknya seperti irisnya seperti terpecah seperti itu ya. Nah, ini adalah lens coloboma ya. Jadi lens coloboma ini adalah suatu kelainan akibat absensnya atau tidak terbentuknya zonular zini atau ligamentum suspensoriumnya ya. Jadi katanya ini berhubungan dengan defek dari iris ya.
akibat adanya terjadinya sama juga ya, kegagalan dari tutupnya visura choroidea tadi ya. Cacat lahir lain adalah katarak kongenital, di mana kataraknya ini mengenai bayi baru lahir gitu ya. Jadi lensanya menjadi keruh. Kenapa? Karena terjadi infeksi yang biasa disebutkan oleh rubella pada saat seorang ibu dalam keadaan hamil ya. Jadi kalau kehamilannya masih dalam trimester pertama terkena rubella, nah itu akan beresiko terjadinya katarak kongenital ya. Jadi lensanya terlahir keruh seperti ini. Jadi harus dibuang ya. Dan nantinya karena masih berkembangnya bola mata tersebut, jadi nggak bisa ditanamkan lensa, jadi bayinya masih memakai lensa eksternal ya, jadi memakai kacamata ya. Nah, jadi bukan keren-kerenan kalau kita lihat ada bayi masih udah pakai kacamata, nah mungkin dia mengalami katarak kongenital ya, sehingga dia harus memakai lensa di kacamatanya ini ya untuk bisa menggantikan lensanya sudah dibuang gitu ya. Jadi sewaktu nanti udah dewasa, sudah umurnya tertentu, nah bisalah nanti diimplankan masukkan lensa apa namanya buatan di dalam gitu ya. Nah, jadi ini menjadi edukasi kita juga pada pasien kita ya, pada ibu-ibu yang hamil pada trimester pertama, ya jangan sepele dengan gejala-gejala seperti demam-demam ya. Nah, takutnya kan itu infeksi rubella ya kan. Nah, maka sekarang itu perempuan mulai dari anak-anak kan memang dimotivasi untuk diarahkan untuk vaksinasi yang rubella supaya nantinya sewaktu hamil dia nanti tidak terkena rubella, karena memang cacat akibat rubella itu bisa mengenai organ-organ penting ya, selain nanti mata juga pada telinga ya, bisa menyebabkan ketulian ya. Nah, ini juga selain akibat infeksi rubella, terbanyak itu adalah idiopatik. Ya, ini biasanya karena herediter ya, jadi ada kelainan herediter ya, akibat adanya gangguan metabolik juga ya, Down syndrome, Marfan syndrome, galaktosemia ya, jadi macam-macam bisa juga menyebabkan katarak kongenital ya. Cacat lahir lain adalah mikroptalmia. Nah, sesuai namanya mikroptalmia, matanya terlahir dengan volume yang kecil ya, di mana volume bola matanya berkurang sampai 2/3 dari keadaan normal. Nah, ini juga adanya riwayat ibu terinfeksi dengan virus, cuma sini katanya virus sitomegali, dan juga bisa dari toksoplasmosis ya. Oke, jadi bisa kelihatan ya perbedaan dari besarnya bola matanya ya. Jadi biasanya disertai dengan kelainan-kelainan yang lain ya, misalnya tadi ya terganggunya pembentukan dari visura choroidea tadi. Nah, ini anoptalmia ya, jadi bola matanya tidak terbentuk sama sekali. Nah, jadi biasanya ini disertai dengan cacat tulang tengkorak yang lain ya. Biasanya mungkin apa namanya, kavum orbitanya atau rongga matanya tidak terbentuk sempurna, sehingga perkembangan bola matanya juga tidak bisa terjadi ya, karena tempatnya nggak ada gitu ya. Jadi ini bisa terjadi kalau kalian nanti browsing misalnya craniofacial congenital, craniofacial development, gangguan kongenital pada craniofacial misalnya, seperti itu ya kalian cari ya. Nah, mungkin akan kalian dapati cacat anoptalmia ini ya, terutama pada pembentukan kavum orbita yang terganggu di sini. Nah, ini adalah cacat lahir yang mengenai lensa. Fakia, lensanya tidak terbentuk sama sekali. Aniridia, irisnya tidak terbentuk sama sekali. Nah, berarti kita bisa analisa kira-kira ini adalah gangguan induksi dan pembentukan jaringan pada saat umur tertentu. Jadi kita lihat ya, mungkin pada fakia kongenital ini induksi pada lensanya sama sekali tidak terjadi ya. Pada aniridia, iris tadi mungkin proses terbentuknya iris yang terdiri dari 2 komponen
tadi ya, komponen stroma dan komponen pigmennya mungkin itu mengalami gangguan sehingga tidak terbentuk. Siklopia, sinoptalmia, nah ini merupakan cacat lahir berhubungan dengan cacat kepala ya. Jadi kalau siklopia itu artinya matanya dia berupa mata tunggal ya, sinoptalmia matanya menyatu ya. Jadi ini karena adanya proses hilangnya jaringan di garis tengah ya pada kehamilan minggu ke-19 ke-20. Nah, ini ya. Contohnya siklopia ini matanya tunggal ya, satu. Biasanya lahirnya mati ya, tidak hidup. Ini cryptophthalmos ya, atau hidden eye ya. Ini katanya yang kelainan sangat jarang ya. Itu biasanya terjadinya bilateral. Jadi tidak terbentuk ya kelopak mata ya. Kemudian semua komponen yang ada di bagian eksternalnya ya, alis dan sebagainya ya, sebenarnya ablevaron ya. Jadi korneanya juga akan menyatu ya dengan epidermis ya, dengan anterior chamber. Jadi ruangan-ruangan di dalam bola matanya nggak terbentuk. Jadi seakan-akan matanya tersembunyi ya, karena ini saling menyatu ya, gitu ya. Jadi biasanya irisnya dan lensanya bisa juga nggak terjadi ya, ataupun terjadi gangguan pembentukannya ya. Konjungtivanya biasanya tidak terbentuk ya. Jadi macam-macam ya ternyata ya untuk cacat-cacat kongenital yang mengenai mata. Nanti kalian bisa browsing sendiri ya. Ini contohnya yang komplit ya, sama sekali kedua matanya tidak terbentuk komponen yang kita sebutkan tadi. Kalau yang di bawah ini ada yang incompletenya. Jadi sebagian aja nih yang menyatunya. Oke, udah jam 9 ya. Nah, ini untuk anatomi matanya ya. Nanti kalian baca-baca ya. Memang nanti sebelum kita praktikum ada aplikasinya, tapi ini yang lebih lengkap yang ada di bahan kuliah ini bisa dibaca sebelumnya. Oke, setelah ini ada kuliah lagi kan ya? Jam 10 dok. Jam 10? Iya dok. Jadi ini udah selesai? Oke. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan? Ini khas kenapa masih 92 ya? Sudah saya hubungin ke kelas dok. Ada kelas dok. Ada kelas? Ya, saya sudah menghubungin di grup dok untuk masuk dok. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Izin bertanya dokter. Ya, Dedi. Iya dok, sebelumnya mau izin bertanya dok. Tadi kan dokter ada mengatakan tentang anoptalmia ya. Kalau misalnya penyakitnya itu nggak ada bola mata gitu, mungkin karena terganggunya kavum orbital. Nah, kira-kira dok, kalau misalnya kan kita sering dengar tuh kalau misalnya ada donor mata dan sebagainya. Nah, kalau misalnya itu dilakukan prosedur seperti itu, bisa nggak dok? Atau sama aja tetap nggak bisa dilakukan dok? Terima kasih dok sebelumnya. Iya. Oke, setahu saya, Dedi kalau yang donor mata itu korneanya ya, bukan matanya secara seluruhan gitu. Jadi kalau memang ruangan untuk matanya tuh nggak ada ya, saya nggak tahu nih operasinya apa memungkinkan membuat ruangan pada tengkorak itu ya. Nah, tapi kalau donor mata itu biasanya yang didonorkan itu adalah lapisan korneanya ya. Kita tahu bahwa lapisan kornea itu kan seperti kaca depan ya, kaca depan mobil gitu ya. Kalau dia kabur terusak kita kan nggak bisa ngelihat ya. Nah, jadi itu bisa dibuang dan diganti dengan kornea dari donor gitu. Jadi sejauh ini saya nggak pernah dengar yang donor bola mata seluruhnya gitu. Jadi biasanya kalau misalnya matanya itu sudah rusak, misalnya kecelakaan ya, tertusuk ya, jadi matanya harus dibuang. Itu harus diganti protese justru, nggak bisa diganti dengan bola mata orang lain gitu. Apalagi misalnya cacatnya itu mengenai kavum orbitanya
sama sekali nggak ada ruangan di situ. Mungkin kalaupun harus dioperasi, rumit sekali ya membuat suatu ruangan yang tersusun dari tulang-tulang yang dari kranium kan gitu ya. Mungkin banyak aspek ya. Dan di belakang dari bola mata nanti kalian pelajari ya, itu kan banyak ruangan sinus ya, sinus-sinus dari otak ya, sinus apa namanya, aliran darah balik otak ya. Nah itu ada sinus cavernosus di belakangnya itu kan. Sinus cavernosus itu merupakan juga dia seperti muara beberapa sinus-sinus. Kemudian juga ada saraf-saraf kranial di belakang ya. Nah itu banyak sekali komponen penting itu di situ yang mungkin sulit ya. Ya, ini itu ya, Det. Baik dokter. Ini juga cari juga, Det. Sekarang saya nggak ngikutin juga perkembangan terbaru untuk operasi-operasi mata ini ya. Mungkin kayak untuk implan-implan itu, kamu bisa juga lah cari-cari informasi juga. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya. Oke, ada lagi? Ya, oke lah. Nah, saya akhiri